Welcome back. Apa kabar kalian semua, Lur? Sesuai dengan judul, pembahasan kita kali ini akan memperjelas kisah tentang wewe gombel yang sedang ramai di jagat sosial media. Sebelum pada cerita lainnya, terlebih dahulu kita akan masuk ke sesi udut dan ngopi. Maksudnya ke kisah awal tentang asal-usul wewe gombel ini, Lur. Oke gini Lur, menurut sumber yang saya dapat, wewe gombel ini adalah cerita mitos rakyat Jawa yang menjelaskan tentang perempuan yang saat itu mengetahui suaminya berselingkuh. Dan si perempuan ini mewafatkan dirinya di sebuah bukit yang bernama Bukit Gombel yang berada di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Sehingga masyarakat setempat meyakini bahwa awal mula wewe gombel ini adalah arwah gentayangan si perempuan itu. Sehingga kabar tersebut tersebar ke masyarakat dan menjadikan wewe gombel ini menjadi sebuah cerita rakyat yang masih belum pasti kebenarannya. Selain itu, sebagian masyarakat Jawa yang percaya tentang wewe gombel ini meyakini jika wewe gombel ini melakukan penculikan terhadap anak kecil yang masih bermain di luar rumah saat maghrib menjelang malam. Akan tetapi penculikan oleh wewe gombel ini sangat dipercaya oleh sebagian masyarakat pedesaan ataupun pedalaman. Tapi jika di daerah perkotaan, tidak sedikit orang menjadikan cerita penculikan oleh wewe gombel ini dipakai oleh sebagian orang tua untuk menakut-nakuti anak-anaknya jika sang anak bermain terlalu lama bahkan sampai larut malam. Bahkan, menurut kabar yang beredar, ada juga orang-orang yang berpandangan terbalik. Jadi, penculikan anak oleh wewe gombel ini juga salah satu cara wewe gombel untuk menyadarkan para orang tua atas sikap dan perlakuannya kepada si anak. Atau orang tua tersebut telah menelantarkan anaknya. Wujud wewe gombel ini pada umumnya digambarkan oleh sesosok nenek-nenek tua keriput dengan payudara tokbrut yang menggantung. Dan tidak hanya itu, sosok wewe gombel ini dipercaya sering diam di tempat lembab pohon beringin yang beramat dan di tengah-tengah pohon bambu. Nah, ini bukan opini saya ya Lur, ini bersumber dari berita di internet dan cerita masyarakat dari mulut ke mulut. Nah Lur, bukan Indonesia namanya kalau setiap hal-hal yang berbau mistis, tidak sedikit orang sering menghubungkan dengan mitos-mitos yang ada di negara kita. Apa kalian tahu? Baru-baru ini di media sosial digemparkan dengan seorang kakek yang berumur 65 tahun berinisial JN diduga diculik oleh wewe gombel. Nah loh, katanya wewe gombel nyulik anak-anak, tapi kakek-kakek juga, iya mbak, edas gak tuh? Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu malam tanggal 19 April 2025 di Desa Lempuyang, Blok Kribik, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Peristiwa ini tersebar luas sehingga tidak sedikit orang saling menduga-duga dan beropini satu sama lain. Menurut sumber yang beredar, kronologi hilangnya seorang kakek ini diungkapkan oleh salah satu anaknya berinisial JBD. Jadi, pada saat itu, anaknya mengungkapkan ia mendapati ayahnya tengah duduk di dalam rumah. Akan tetapi saat dia pergi ke kamarnya sebentar dan kurang dari 1 menit, saat ia kembali lagi ia kaget karena ayahnya sudah tidak ada di tempat duduknya. Padahal menurut JBD, ayahnya itu tidak akan mampu berjalan jauh karena sedang sakit ditambah dengan kondisi yang lemah. Nah loh, lalu setelah mengetahui ayahnya hilang dengan tiba-tiba, ia meminta bantuan kepada warga desa sekitar. Selain itu, berita hilangnya JN ini tidak lama kemudian diketahui oleh seluruh warga setelah diberitahu melalui speaker musola yang ada di Desa Lempuyang tersebut. Seluruh warga berbondong-bondong melakukan pencarian dibarengi dengan tabuhan kentongan yang digunakan oleh warga sekitar sebagai alat pengingat jika ada kejadian apapun. Nah, jadi fungsi kentongan itu banyak Lur. Selain untuk tanda azan, bisa juga menjadi sinyal-sinyal tanda bahaya. Oke lanjut Lur. Setelah beberapa jam dan saat semua warga mengetahui berita hilangnya kakek berumur 65 tahun itu, alhamdulillah akhirnya JN ditemukan di empang salah satu warga. Akan tetapi Lur, saat JN ditemukan, kondisi JN sangat mengkhawatirkan karena pada saat itu JN ini dalam kondisi terikat di bagian tangan dan kaki. Entah apa yang dialami kakek 65 tahun tersebut. Yang jelas menurut keterangan anaknya, ia mengaku bahwa sang ayah dibawa oleh sosok hantu yang bernama wewe gombel. Entah dari mana Lur, JBD ini memberikan keterangan bahwa ayahnya diculik oleh wewe gombel. Yang jelas hingga saat itu belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan hilangnya seorang kakek telah dibawa oleh wewe gombel. Oke Lur, ini pentingnya, tapi sorry banget Lur, ini lagi hujan dan banyak guguludugan gini nih. Oke Lur, ini cerita pentingnya. Setelah beberapa saat kemudian, pada akhirnya JN mengungkapkan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi JN mengaku bahwa saat dirinya duduk sendirian di dalam rumah, dengan tiba-tiba ada perempuan cantik menghampirinya dan mengajak pergi. Dan menurut pengakuannya yang disampaikan oleh anaknya, JN merasa terhipnotis oleh perempuan itu. Hingga pada akhirnya, JN dibawa terbang ke salah satu pohon besar dan dijatuhkan ke salah satu empang milik keluarga. Ayo wewe gombel maksudnya naonnya, engkau ngajak. Tapi kalau dilemparkan ke empang, Gusti Nu Agung. Nah Lur, selain kakek-kakek,
Ternyata kasus yang sama juga dialami oleh seorang ibu-ibu yang mengaku anaknya berusia 6 tahun telah diculik oleh wewe gombel. Kejadiannya di daerah Tapok, Kota Depok, Jawa Barat. Sumber yang saya dapat tidak dijelaskan bagaimana kronologinya. Yang jelas, pada saat anak itu berhasil ditemukan, tingkah laku anaknya itu menjadi aneh. Menurut ibunya, anaknya itu menjadi tidak mau diajak pulang ke rumah dan selalu uring-uringan tidak jelas. Dan anak tersebut selalu meminta kepada ibunya agar diantarkan ke tempat saat anak itu ditemukan. Anjir. Selain itu, anak tersebut setiap kali dipeluk oleh sang ibu, ia tidak mau dan malah melepaskan ibunya. Dan tidak hanya itu, anak 6 tahun tersebut jadi sering melamun dengan tatapan kosong dan menjadi anti jika bertemu orang-orang. Padahal sebelum kejadian itu, anak tersebut bisa dikategorikan anak yang sangat aktif. Dan alhamdulillahnya lur, setelah beberapa hari kemudian, anak itu mulai sedikit membaik dan sikapnya hampir normal kembali. Gila lur, wewe gombel ini bisa merubah kepribadian seorang juga Oke lur, setelah mengetahui asal-usul wewe gombel ini beserta korban yang mengaku telah diculik oleh wewe gombel tersebut, seorang sutradara, penulis sekaligus konten kreator Indonesia yang bernama Billy Christian telah mengangkat mitos wewe gombel ini ke sebuah film. Gila, keren banget. Jadi, mitos wewe gombel yang diangkat ke sebuah film ini berjudul Marni The Story of Wewe Gombel. Tidak hanya itu, Billy Christian juga pernah menjadi sutradara di berbagai perfilman Indonesia seperti film horor yang berjudul Hutang Nyawa, Tuyul, Petak Umpet Minako, The Sacred Beginning, mungkin kayak gitu bacanya, Plusman Melati, dan mungkin banyak film lainnya. Sesuai pembahasan kali ini tentang mitos Wewe Gombel dan diangkatnya menjadi sebuah film berjudul Marni The Story of Wewe Gombel. Film ini rilis perdana pada tahun 2024 tahun lalu. Dan juga disinopsiskan tentang perjalanan sebuah keluarga yang terpaksa harus pindah rumah ke sebuah desa. Dan juga, film ini dibintangi oleh aktor-aktor berkelas seperti Hannah Al-Rashid, Amanda Rigby, dan Attar Barakbah. Awalnya perjalanan keluarga itu ke salah satu desa hanya perjalanan biasa. Akan tetapi dan tidak disadari, ternyata perjalanan itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Kenapa begitu lur? Karena desa yang mereka tuju memiliki sejarah yang sangat kelam. Kak, mau pipis. Jangan jauh-jauh. Terasa ora? Mau apa lagi? Jadi cerita awalnya, kehidupan mereka berjalan dengan normal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Namun, situasi berubah ketika Aan yang diperankan oleh Attar Barakbah dengan tiba-tiba menghilang. Sehingga sang kakak Rahayu yang diperankan oleh Hannah Al-Rashid dan Anissa yang diperankan oleh Amanda Rigby mencari ke berbagai sudut rumah. Akan tetapi Aan tidak kunjung ditemukan. Dan saat mereka mulai cemas, akhirnya terungkap bahwa Aan diculik oleh wewe gombel. Apa sudah dicari betul-betul di sekitar rumah? Pak, saya udah cari keliling desa tapi nggak ketemu juga. Semuanya itu bermula dari sebuah peristiwa 47 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, sosok wewe gombel di film tersebut digambarkan sesosok perempuan berambut panjang dan payudara tokbrut menggantung yang diyakini sering menculik anak-anak saat menjelang maghrib. Awal mula sosok wewe gombel di film ini dijelaskan bahwa pada saat itu ada seorang gadis cantik penjual jamu yang tewas secara tragis bernama Marni. Dan setelah bertahun-tahun tidak kunjung mendapat keadilan, Marni tiba-tiba berubah menjadi sosok wewe gombel dan menghantui desa tersebut dengan cara menculik anak kecil yang ada di desa itu, termasuk Aan yang belum lama tinggal di desa tersebut. Setelah berbagai metode pencarian, pada akhirnya Aan ditemukan. Akan tetapi, sikapnya berubah. Ia lebih sering melamun dengan tatapan yang kosong di matanya dan seperti kehilangan akal sehatnya. Kalau kamu kembalikan Aan, aku bakal lakukan apapun yang kamu mau. Anissa, kamu ngapain di sini? Anissa, ayo pulang. Saya kurang perhatian sama anak-anak saya. Maafin saya, ya Allah.
Bu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Makanannya kok nggak disentuh? Bu suapin ya. Anissa janji, pokoknya Anissa akan temuin Aan. Anissa yakin kok Aan masih ada di luar sana. Ayo pelan. Iya ayo cepetan. Ayo kita pulang. Maghrib. Ayo. Nah lur, untuk cerita lengkapnya, kalian mending tonton dulu deh filmnya. Gila seru banget, apalagi ngelihat perjuangan keluarga ini saat Wewe Gombel itu melepaskan si Aan. Dan untuk para wanita, khususnya ibu-ibu, tonton deh bu, karena banyak pelajaran yang diambil untuk lebih memperdulikan anaknya dibanding apapun. Oke lur, segitu saja dari saya. Jangan lupa subscribe dan like. Jika ada kesalahan dalam penyampaian latar dan nama, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Julius, bahasa latinnya Dumbere Domesticum Estica in Pela Juru Tulis Bahan Terbahan Bahan Balad kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.